Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-ayah. Shadaqallahul alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidu ta'ami ahli dunya wa ahli jannah al-lahmu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Darda. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi lewat bahasan kitab Hayatul Hayawan. Kali ini saya akan membahas tentang burung yang bernama burung salwa. Salwa itu adalah burung puyuh, yang mana daging puyuh ini salah satu daging yang paling istimewa, karena diistimewakan oleh Allah sehingga namanya pun disebut dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-57, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Juga keistimewaan daripada daging, termasuk daging puyuh, ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Imam Abu Darda, sayyidu ta'ami ahli dunya wa ahli jannah al-lahmu. Rajanya makanan penduduk dunia beserta penduduk surga adalah daging. Yang mana burung puyuh ini ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya kalau memang ditiru perilakunya oleh manusia. Sebagai contoh, perilaku burung puyuh yang jelek, apabila betina puyuh sudah bertelur, yang mengerami telurnya itu bukan berarti betinanya, tapi jantannya. Ini diibaratkan, ya, kalau zaman sekarang kan rata-rata apabila seorang perempuan karena memang kebutuhan keluarga yang sudah tidak bisa dihindari lagi, biasanya yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Tapi sekarang kan dunia terbalik, perempuan yang mencari nafkah, sehingga tidak jarang seorang perempuan baru 1 bulan 2 bulan melahirkan anaknya, lalu ditinggal pergi. Yang mengurus anaknya adalah suaminya sendiri. Maka jangan aneh kalau tabiat anak tersebut lebih keras. Karena apa? Tabiat laki-laki adalah keras, tabiat perempuan adalah lemah lembut. Maka seharusnya yang mengurus anak itu adalah seorang istri. Seorang istri seharusnya. Selanjutnya juga burung puyuh ini kalau diibaratkan dalam mimpi, ditakbir dalam mimpi, maka tadulu ala robin nakdi. Apabila seseorang misalkan bermimpi melihat burung puyuh, berarti ada harapan kesusahannya akan cepat hilang. Juga kalau kita melihat burung puyuh dalam mimpi, maka ada harapan kita akan diselamatkan dari pesaing-pesaing kita, musuh-musuh kita yang bisa mengancam keselamatan kita. Itu keistimewaan daripada burung puyuh. Selain daripada itu, daging puyuh halal dimakan bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Nah, di sini ada beberapa keistimewaan yang terdapat dalam daging puyuh. Di antaranya wa ainuhu idza uliqat alal armad
syafia. Apabila kita menangkap burung puyuh lalu disembelih, lalu matanya ya digantung di leher orang yang berpenyakit mata, apakah matanya berair, apakah matanya tersebut misalkan merah-merah selalu pedih-pedih, maka salah satu pengobatan tradisionalnya dengan menyembelih burung puyuh lalu kepalanya digantungkan, dan insya Allah sakit matanya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa inik taala, dan apabila orang tersebut membuat sifat dengan mata puyuh, maka insya Allah orang tersebut ya nafa'a min wajnil kabdi. Jadi salah satu keistimewaan kepala puyuh apabila dijadikan sifat setelah disembelih lalu dioleskan ke alis, insya Allah salah satu manfaatnya akan bisa menghilangkan penyakit hati. Penyakit hati ini misalkan kan banyak, ada orang yang gagal hati, tapi dengan penyakit hati ini bukan berarti sakit hatinya karena ditinggal kawin, bukan sakit hati karena ditinggal misalkan pergi oleh seorang yang dicintai. Ini sakit hatinya menurut dunia kedokteran. Insya Allah kalau ada penyakit hati yang bukan ditinggalkan dengan gara-gara gagal asmara, ini bisa diobati dengan cara mengambil burung puyuh lalu disembelih, kepalanya digantungkan, dan insya Allah bisa menyembuhkan penyakit hati. Dan seterusnya, salah satu keistimewaan daripada anggota puyuh ini wazabaluhu yashiku pil kuruhil muta'akilah yanfa'uha. Nah, apabila misalkan seseorang mempunyai penyakit kulit yang sulit diobati, itu karena memang sudah parah penyakit kulitnya, sampai-sampai penyakit kulitnya itu hampir membusuk. Ada salah satu cara pengobatannya. Apabila kita mempunyai penyakit kulit yang sulit untuk disembuhkan, maka ambillah tanah yang biasa dipakai hinggap burung puyuh. Kan biasanya burung puyuh itu tempat tinggalnya di tanah yang berdebu, di tanah yang kering. Tidak mau burung puyuh tersebut tinggalnya di tanah yang basah, di tanah yang kering. Lalu mereka bisa bertelur di sana. Kalau orang pemburu puyuh pada malam hari udah pada tahu tanah mana nih yang pernah dihinggapi oleh burung puyuh, maka bisa diambil tanahnya lalu dioleskan kepada penyakit kulit yang sulit untuk sembuh-sembuh. Nah, itulah keistimewaan. Selanjutnya dalam bahasan keistimewaan selanjutnya, warosuhu idza bukhira bihi ya, makanun azalal ardo. Nah, apabila misalkan kepala puyuh setelah disembelih lalu dibakar, setelah dibakar terus asapnya mengitari tempat yang akan dijadikan bangunan, maka insya Allah setelah jadi bangunan tersebut maka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rayap. Rayap itu apa? Kalau menurut orang Sunda namanya rinyuh. Jadi ketika kita mau membangun misalkan rumah ini, ada semacam pepatah para ulama, salah satunya dalam kitab ini tercantum. Kita ambil burung puyuh, apakah beli di pasar atau apakah dengan cara berburu sendiri lalu dipotong, lalu kepalanya dibakar, asapnya dibakarnya di tempat yang akan dijadikan bangunan. Insya Allah setelah jadi bangunan, maka kayu-kayu yang dipakai membangun bangunan tersebut insya Allah akan diselamatkan, akan dijauhkan daripada rayap.
Itu salah satunya. Juga keistimewaan daripada daging puyuh ini salah satunya yaitu apabila seseorang, misalkan ya, seseorang tersebut wa idza dufina ra'suhu ya, bi buruji hamami azalahu minal hawam, dan apabila kepala daging puyuh ditimbun di suatu tempat yang akan dijadikan toilet, maka insya Allah setelah jadi toilet tersebut akan dijauhkan daripada binatang-binatang yang buas. Tidak akan ada ular di toilet tersebut, dan tidak akan ada kalajengking kalau memang sebelum membuat toilet tersebut dipendam, dikubur kepala burung puyuh. Nah, itulah salah satu keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang disimpan untuk kemanfaatan hambanya. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita sekalian. Juga mohon kepada sahabat Ikhwanul Muslimin yang belum subscribe, tolong ditekan tombol like, subscribe demi kelangsungan tausiah ini. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe. Mudah-mudahan kebaikan, kemurahan hati Anda bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.